tidak tertunda. fokus. Kalau dalam bahasa Fokus. di sini performanya menurun Bapak Ibu. Performanya menurun Performa. ya. Jadi fokusnya berkurang, sudah tidak produktif ya, kualitas kerja juga tidak optimal. Saya Dimarahin. punya kawan pebisnis di Bandung Bapak Ibu semuanya. Jadi beliau itu punya usaha garment. Tahu garment ya? Garment itu Tahu. apa? Lebih Konveksi, Konveksi, konveksi. kayak konveksi tapi konveksi. lebih gede lagi. Nah, kalau garment itu kan kerjaan utamanya berkaitan dengan pakaian. Jadi ada yang ngejahit, ada yang sablon segala macam Bapak Ibu. Nah, Ya. curhat ketika sudah makan siang, karyawan itu biasanya sejam dapatnya sekian baju gitu ya. Nyablonnya kok jadi berkurang. Artinya apa? Performanya menurun Bapak Ibu. Ada juga konsentrasi kita. Misalnya di sini ada guru, dosen, atau pengajar ketika udah makan siang, ngajar setelah makan, setelah istirahat siang itu kan berbeda Bapak Ibu. Entah kitanya, entah anak-anaknya. Yang kedua adalah peluang terlewatkan. Saya rugi ratusan juta Bapak Ibu karena banyak peluang terlewatkan ketika energi saya dulu ngedrop. Energi dulu ngedrop, banyak peluang terlewatkan, banyak pekerjaan yang terlewatkan. Karena tadi bawaannya tuh males, menunda-nunda ya. Kalau uang kan harus gercep Bapak Ibu. Gercep itu apa? Gerak cepat. Gerak cepat. Nah, kalau mau duit ya cepat Bapak Ibu. Makanya banyak peluang terlewatkan karena masalah energi ini. Kemudian apalagi banyak di sini Bapak Ibu. Termasuk ini nanti ujung-ujungnya dampaknya adalah kepada usaha bisnis rezeki Bapak Ibu. Rezeki. Ada sebuah prinsip Bapak Ibu semuanya yang terus saya pegang, yaitu uang suka kecepatan. Uang suka kecepatan. Uang suka orang yang gercep Bapak Ibu. Jadi ada banyak peluang yang datang ke dalam hidup kita karena kitanya menunda-nunda dengan alasan capek, lemes, ngantuk, tidak fokus, makanya banyak peluang terlewatkan sehingga kita tidak dapat uang yang maksimal. Ketika kita sedang ada usaha Bapak Ibu, itu kan suka ada tuh suara-suara yang menunjukkan kayak sebuah ilham, intuisi Bapak Ibu. Kayaknya saya harus begini deh. Kayaknya usaha saya tuh bisnisnya harus begini. Nah, itu namanya apa? Intuisi Bapak Ibu. Petunjuk dari Allah. Kalau dalam keyakinan saya itu adalah petunjuk dari Allah. Kalau kita langsung take action, gercep untuk menindaklanjuti ide itu, maka kita akan dapat hasilnya. Kalau menunda-nunda bisa jadi keduluan sama orang lain. Bisa jadi saya di daerah saya ada pasar Bapak Ibu, itu daerah yang ramai. Saya tuh sudah kepikiran untuk buka franchise chicken ayam geprek. Tahu Bapak Ibu ya? Ya. Chicken ayam geprek Bapak Ibu. Nah, saya tuh nanti aja lah. Kan di sini juga orang-orangnya gak suka bisnis, jadi nanti aja lah. Ternyata udah keduluan Bapak Ibu. Dan ternyata di sana ramai sekali. Saya lihat omsetnya itu untung berkali lipat dari modal. Artinya apa? Saya keduluan cepat sehingga saya gak dapat uangnya Bapak Ibu. Dampaknya terhadap karir dan keuangan. Coba Bapak Ibu semuanya lihat di kehidupan masing-masing personal ya. Apa dampaknya bagi saya kalau energi saya drop pada keuangan saya, pada karir saya. Misalnya Bu Mai kerja di mana Bu sih Ibu teh? Di BKAD. Di apa? Lembaga Keuangan Negara ya. Badan Keuangan dan Aset. Badan Keuangan dan Aset. Oh, Bapak Ibu tuh kalau mau duit ke Bu Mai jangan jauh-jauh. Badan Keuangan dan Aset. Nah, ada yang namanya performa Bapak Ibu kerja itu kan. Kalau energinya drop, lihat besok, lusa dan seterusnya, apa dampaknya Bapak Ibu pada keuangan dan karir kita. Kemudian dampaknya apa lagi? Pada kesehatan. Kalau energi kita drop, dari badan kelihatan Bapak Ibu. Kalau capek kan badan itu lesu, membungkuk ya. Untuk tegak aja kayaknya udah nggak ada tenaga. Capek udah. Imun sistem turun. Kalau imun sistem turun, apa yang terjadi?
infeksi, kuman, virus itu menyerang dengan agresif dan kita tidak punya pertahanan sehingga lebih mudah terkena penyakit. Sistem imun, Bapak Ibu. Nah, untuk sistem imun, Bapak Ibu semuanya, kan kita tuh tidak ingin hanya sehat, ingin sehat dan segar. Sistem imun titiknya di sini. Pertemuan antara bahu dan juga lengan ya. Di Mohon maaf Bapak Ibu yang di sini banyak lemak mungkin nggak ketemu. Kehalangan lemak. Bapak Ibu bisa di apa namanya? Diurut lah ya. Diurut, dipijat, diputar. Nah, jangan dicelup, Bu. Daerah pertemuan antara bahu dengan lengan. Ini titik apa? Titik apa Ibu? Titik apa ini? Titik imun sistem. Sistem imun. Sistem imun itu buat apa? Supaya kita nggak mudah terkena penyakit. Kalaupun sedang ada masalah kesehatan, kita itu lebih cepat sembuhnya, Bapak Ibu. Sistem imun. Nah, dipijit, diurut. Nah, dipijit, diputar gitu ya. Biasa ada ngilu-ngilu dikit, betul nggak Bapak Ibu? Iya, ngilu. Boleh agak keras aja. Semakin ngilu semakin bagus, tandanya ada energi yang terangsang di sana Bapak Ibu. Ini jadi sistem bagus sering-sering gitu Pak. Sering-sering. Makanya kalau Bapak Ibu belajar sama kami, jadi ada banyak gerakan yang bisa dilakukan sambil rebahan. Terapi itu udah sambil tiduran aja itu. Satu tangan TikTok, satu tangan imun sistem. Sambil terapi Bapak Ibu. Nah, insya Allah ya kami banyak ilmu-ilmu yang bisa dilakukan sambil rebahan. Jadi terapi sambil rebahan ya. Jadi terapinya simpel. Ini kayak masuk angin gitu. Langsung terasa Coach. Langsung terasa, langsung ngebus. Nah, sistem imun untuk supaya kita tetap sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Bagi yang sedang sakit segera Anginnya keluar. Hati-hati keluarnya dari belakang, Bu. Biasanya kerokan aja nih. Kanan dan kiri kok berbeda ya? Berini keluar anginnya. Kanan dan kiri berbeda kok. Yes, berbeda, Bu. Karena tubuh kita itu simetris, Bu, energinya. Bisa jadi ada masalah di bagian kiri, ada masalah di bagian kanan. Makanya ada orang yang struknya sebelah, Bu. Itu artinya apa ya? Energinya ini sakitnya karena gerak terus kan, bekerja kan kanan terus nih. Saya masak, saya ini kan kanan terus, jadi capek kanan, jadi pegel. Berarti Ibu harus semakin banyak stimulusnya. Stimulusnya. Bapak Ibu kalau yang merasa sakit itu bagus. Artinya apa? Energinya terangsang, harus banyak stimulus Bapak Ibu. Artinya memang banyak masalah kalau dalam ilmu tradisional Chinese medicine itu ada yin, ada yang. Yang itu energinya kebanyakan, Bapak Ibu. Kebanyakan itu artinya harusnya kan tubuh kita itu energinya rata. Jantung harus perlu energi, otak perlu energi, semuanya perlu energi. Kalau lambung kebanyakan energi, lambungnya bermasalah. Makanya ada yang GERD, ada yang asam lambung naik, itu karena secara itu ya ilmu tadi, karena kebanyakan energi. Coba lagi Bapak Ibu, sampai keluar anginnya. Cuma jangan dari belakang ya. Gak apa-apa Coach, sampai sana pun. Baunya nggak nyampe ke Coach. Untung kita nggak seminar offline Bapak Ibu. Kalau offline tuh, Masya Allah ya. Kayaknya habis ini kudu kerokan ini. Terapi sambil rebahan Bapak Ibu. Itu baru satu tuh dari saya, belum yang lainnya. Insya Allah banyak. Imun sistem Bapak Ibu. Jadi kalau imun sistem kita lemah, ya udah lakukan gerakan tadi dan kita nggak perlu alat. Kalau akupuntur kan pakai jarum Bapak Ibu ya. Kadang agak nyeri, ada sakit ya linu gitu ya. Kalau kami itu pakai jari, nggak pakai jarum. Kalau yang mau pakai jarum itu juga silakan ya. Imun tubuh menurun Bapak Ibu semuanya. Kemudian apalagi bahunya sering pegal, pinggang, duduk lama, ini kan lumayan Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang sering ngantor, betul? Iya. Wah, gimana pinggangnya aman? Iya, capek. Alhamdulillah masih ada pinggang gitu.
Eh, duduk sejam, wah pinggang tuh udah goyang-goyang. Udah gak enak Bapak Ibu. Nggak bisa diem. Jadi kita kalau energi drop pada kesehatan ada banyak kerugiannya Bapak Ibu, termasuk ini juga ya. Ada sebuah ada sebuah kesimpulan Bapak Ibu semuanya bahwa penyakit itu sebelum no, don't do this. Penyakit itu sebelum berwujud fisik itu wujudnya energi dulu Bapak Ibu. Jadi ada masalah di dalam energi kita. Kalau energi itu belum diperbaiki dalam waktu yang lama, maka muncul masalah fisik. Kanker itu kan Bapak Ibu energi yang terlalu banyak lama ngumpul di sana sehingga jadi kanker. Tapi kalau energinya terus dilancarkan setiap hari, maka kita bisa bebas dari penyakit. Nah, untuk Bapak Ibu yang sedang ada masalah kesehatan sekarang, ini justru bagus karena membuat kesehatannya semakin membaik dan cepat sembuhnya, insya Allah ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, tidurnya kita bisa terganggu. Tidur bisa terganggu. Penyembuhan lebih lambat untuk Bapak Ibu semuanya yang sedang sakit, kalau energinya drop, itu sembuhnya bisa lama Bapak Ibu. Sembuhnya bisa lama. Makanya kalau yang sembuhnya bertahun-tahun, yang perlu diperhatikan itu adalah energinya juga. Kalau di dalam kehidupan Bapak Ibu, mana nih yang terasa kalau untuk kesehatan ini? Sering pegal-pegal? Ya. Tidur terganggu? Kadang-kadang terganggu. Kemudian gimana nih yang Bapak Ibu yang sedang sakit? Sakitnya lama atau gimana? Ya, pulihnya yang lama mungkin, Pulihnya yang lama ya. atau mungkin faktor usia ya. Justru itu Bu. Itu yang ingin terus saya dobrak ya. Stigma gak apa-apa. Ini kan memang faktor usia. Saya itu ingin mendobrak. Jadi kita itu Nggak harus, gak harus tua tuh sakit-sakitan, gak harus gitu ya. nggak sakit, tapi maksudnya pulihnya, segernya, kalau udah capek, segernya itu lama. Oh, justru di sini supaya tambah Cepet ya, jadi ada cepat Bu. boosternya ya. Tidak ngelihat usia, karena yang bikin konsep itu energi Donna Eden. Beliau sudah nenek-nenek Bu, yang bikin konsep ini ya, saya belajar beliau. Kemudian apalagi dampaknya kepada produktivitas Bapak Ibu semuanya. Ini juga tadi sempat tersinggung di bagian karir ya. Kalau kita energinya drop, kita sulit konsentrasi. Pikiran tuh mudah teralihkan Bapak Ibu semuanya. Sehingga kalau produktivitasnya jelek, hasilnya juga jelek. Hasil jelek, duitnya Jelek lagi. jelek. Tambah jelek lagi. Tambah jelek lagi. Dokumen menumpuk, apa ini maksudnya? Tugas numpuk. Jadi banyak tugas. Tugas yang harusnya dikerjakan seminggu, ini H-1 Bapak ya. Sampai gadang ya. Makanya gadang itu sebetulnya kalau nggak darurat, kalau nggak segera perlu, Bapak Ibu sebaiknya dilewat. Jangan begadang. Kemudian apalagi pada emosi. Nah ini Bapak Ibu, energi itu sangat berkaitan erat dengan emosi. Ada sebuah kesimpulan, ini kesimpulan yang disebut sebagai dari Gary Craig ya. Beliau mengatakan bahwa semua masalah emosi karena sistem energi terganggu. Makanya kalau Bapak Ibu yang sudah belajar terapi HEF ya, itu kan kita memperbaiki emosinya dari energi, bukan dari pikiran. Kalau hipnoterapi itu dari pikiran Bapak Ibu, dihipnotis atau dihipnosis ya, kemudian diperbaiki pikirannya. Kalau terapi HEF atau terapi yang lain yang menggunakan sistem energi, ini kita mengatasi masalah emosi, masalah fisik melalui sistem energinya yang diperbaiki Bapak Ibu. Ada energi ada bagian organ tubuh kita yang kekurangan energi, ada juga bagian tubuh kita yang kelebihan energi Bapak Ibu. Kelebihan energi ya. Kalau kita energinya drop, pasti secara emosi juga tidak akan stabil.
kebayang nggak Bapak Ibu semuanya? Ada seorang ibu-ibu pulang kerja capek, anaknya rewel. Kira-kira bisa tenang, sabar, atau Emosi. gimana kira-kira nih Bapak Ibu? Kira-kira ya Emosi. Emosi. Bisa dong, Kang. emosi. Menurut pengalaman aja ya. Iya, seringkali remnya blong. Seringkali remnya blong. Oh ya, dan itu hal yang wajar. Kenapa? Karena capek Bapak Ibu ya, kerja seharian di rumah, anak bertingkah gitu ya. Atau kita pulang ke rumah ada tetangga bikin ulah Bapak Ibu. Kita pengen istirahat, tetangga nyetel dangdut. Wah, keras-keras. Kan di sana kita bisa emosi. Tapi Tonton berbeda ceritanya kalau kita pulang kerja, badan kita tetap oke, tetap stabil, energinya tetap ngebagus Bapak Ibu. Maka kita secara emosi ini lebih terkontrol, lebih terkendali. Jadi Tetangga perasaan dangdut ikut goyang. iya Bu. Tapi kalau sedang capek, pengen istirahat itu bawaannya pengen ngamuk. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya ngerasa mudah emosi, bisa jadi ada energi yang ada masalah energi yang terganggu Bapak Ibu. Makanya energinya diperbaiki ya. Dampaknya pada apa lagi? Pada kualitas hidup Bapak Ibu semuanya. Pulang kerja capek. Kita itu nggak punya tenaga untuk belajar hal yang baru, belajar hobi baru. Bapak Ibu belajar di webinar ini bisa jadi dipaksain tuh. Capek ya kerja, tapi aduh ini sayang banget ada webinar. Nah, bisa jadi gitu Bapak Ibu semuanya. Gitu enggak? Iya, gratis lagi. Jadi terpaksa ngikut webinar capek. Soalnya kalau Coach Dimas gak ngasih rekamannya. Jadi wajib hadir. Ya wayahna Bapak Ibu semuanya. Nah makanya setelah kita belajar energi booster, besok-besok Bapak Ibu ikut webinar malam-malam pun itu kualitas energinya oke. Jadi kita tidak merasa capek, lelah, terpaksa gitu ya. Menikmati semuanya. Kalau Bapak Ibu semuanya belajar dalam kondisi capek, kira-kira berapa persen ilmu yang masuk Bapak Ibu? Ya, cuma Ya berapa persen? seingatnya aja. Masuk keluar lagi. Masuk Iya. keluar lagi seingatnya aja, bisa jadi Ya, sambil ada ngantuk-ngantuk banyak bisa hal tuh. yang penting yang terlewatkan Bapak Ibu, betul ya? Makanya Bapak Ibu semuanya ketika kita sedang sedang mau belajar, mau fokus, energinya dulu kita siapkan. Kalaupun kita capek sebelumnya, ya ada namanya pemulihan energi Bapak Ibu. Pemulihan energi. Kemudian kepada hubungan, ini juga sangat berdampak kepada hubungan suami istri, hubungan anak Bapak Ibu. Ada banyak orang tua yang menyesal marah pada anak. Anaknya bertingkah, orang tuanya lagi capek, ibunya marah pada anak. Pas malam, ibunya itu ngelihat wajah anaknya, kemudian ada perasaan menyesal. Kok tega-teganya saya marahin anak saya begini? Pernah ngerasain ibu-ibu? Iya, sering. Sering. Nah, hati-hati Bapak Ibu semuanya, karena trauma anak itu bisa ke bawah seumur hidup. Ingatan anak itu kan bisa ke bawah seumur hidup Bapak Ibu. Ada juga anaknya sudah lupa, tapi dampaknya bisa jadi anak tidak percaya diri, anak jadi pemalu, anak jadi sulit berkembang. Banyak saya mengatasi klien anak-anak yang seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak yang orang tuanya sering marah-marah. Nah, Bapak Ibu semuanya ya dilihat keluarganya, siapa di antara keluarga Bapak Ibu semuanya yang sama, yang energinya juga sering ngedrop. Bisa jadi keluarga kita itu jadi gampang marah juga Bapak Ibu. Bawaannya tuh emosi. Kalau kita lihat energi drop itu dampaknya kemana-mana, betul Bapak Ibu? Betul. Ya. Bahkan kepada ibadah, sholat, maghrib, Bapak Ibu semuanya. Jam 5 pulang, setengah 6 sampai rumah. Sholat maghrib, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, capek banget ya mau sholat. Nah, kita mau sholat capek, gimana mau khusyuk Bapak Ibu, betul? Bawaannya sholat tuh pengen buru-buru, pengen segera selesai supaya bisa istirahat. Nah, berbeda dengan kita punya energi yang stabil, sholat itu lebih menikmati. Kalau kita mau sholat, kita bisa pulihkan dulu energinya sehingga sholat itu betul-betul dinikmati, dirasakan, Bapak Ibu.
Dampaknya kemana lagi? Kepada apa ya? Sosial itu juga berdampak. Jadi kalau saya bisa melihat bahwa masalah ini ya masalah yang serius Bapak Ibu semuanya, bahwa dampaknya kemana-mana. Kalau secara medis Bapak Ibu semuanya, gampang lelah itu ada karena anemia. Anemia tahu Bapak Ibu? Kurang Tahu. darah. Anemia itu Kurang anak darah. siapa? Anemia. Anemia itu adalah kurang Anak darah, kurang apa? kurang Darah. darah, Kurang zat besi. Oksigen. Kurang Oksigen. oksigen. Nah, jadi kurang oksigen Ibu. hemoglobin, hemoglobin, Zat besi pada darah. Anemia itu Berarti kurang kurang darah lah ya darah. secara Kurang bahasa darah. gampangnya. Kalau kurang duit istilahnya apa? Bokeh, Kantong kering. kanker, Kanker. Kanker, coach. Kanker. kanker, Kanker, kantong kering atau juga karek ya. apa? Bukan karek. Salah. Bukan. Rekening kering ya. Nah, Rekening kalau anemia Bapak Ibu semuanya, solusinya adalah Sangobion, Sangobion. Itu mah iklan, Bu. Kan yang mengandung banyak zat besi. banyak makan nasi. Yang Ayo. mengandung Zat besi. dan melahirkan. Kau mengandung melahirkan, jadi nyanyi gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada di sini yang anemia nggak? Kalau Ada, ada, saya Coach. berikan solusinya. Ada coach. Kalau Saya ada sering- yang anemia, saya berikan solusinya. Solusinya tanpa obat, Bapak Ibu. Kalau minum Sangobion ya itu mah Bapak Ibu pakai obat di luar belajarnya. Kalau sama saya belajarnya, kita alami Bapak Ibu, natural, gak pakai obat ya. Solusinya apa? Solusinya adalah di pola napas. Apa hubungannya Coach pola napas dengan anemia? Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita bernafas, menghirup napas langsung dikeluarin, betul Bapak Ibu? Ya. Hirup nafas langsung dikeluarkan, betul? Nah, inilah Ditahan. masalah kita. Nggak ditahan Kalau dulu, Bapak Coach. Ibu yang anemia atau yang HB-nya rendah, maka perlu ditahan nafasnya berapa menit? 10 menit. 7 menit. Oh, 10 7 menit. 10 menit 7 maka buru detik. modar 7 artinya ya. 7. 7 detik. Solusi untuk yang anemia, catat Bapak Ibu, adalah tahan nafas. Berapa lama? Saya punya ilmu dari guru saya. Nafas ini untuk energi Bapak Ibu ya. Untuk energi rumusnya adalah 7 3 7 9. 3 Bu. Oh, 7. Oh, 7. Wah, Coach, kalau nafas itu rumusnya 4 4 4. Ada juga napas segitiga. Ilmu pernapasan itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi kita harus 8 juga. betul ada berapa? 478. 78. 7, 9. Ada berapa lagi? 4, 7, 9. 479. Ya. Ya, mungkin ada ya 479. Ada juga apa? 444 Bapak Ibu. Ada. Ada juga berapa? 1945. Itu mah Indonesia merdeka ya, bukan itu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini untuk manfaat untuk apa? Sebetulnya ketika kita menahan nafas, ini kan ada apa namanya? Secara medisnya Bapak Ibu ya, secara sainsnya. Singkatnya adalah terjadi pembentukan hemoglobin atau HB. Jadi secara darah itu jadi lebih dinormalkan kembali Bapak Ibu. Tingkatnya gitu ya. Ada prosesnya yang terlalu sains kita sampaikan di sini. Hirup napas 7 detik. Tahan nafas 3 detik. Keluarkan nafas 7 detik. Atau 7 hitungan ya, bukan hanya detik, bisa 7 hitungan. Kemudian tahan jangan dulu nafas 3 detik. Bisa dipraktikin Bapak Ibu? Gimana, Coach? 7 tarik nafas. 7 tarik nafas, 1 ya. 2 3 7 nafas. Kemudian tahan nafas 3 detik. Kemudian keluarkan nafas 7. 7 detik. Tahan nafas itu ya kita gak nafas dulu 3 detik. Bisa Bapak Ibu? Berarti 7 tarik, 3 tahan,
Keluarkan 7. Keluarkan 7, tarik 3. Nah, betul. Bukan tarik, Bu. Ini tahan. 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 Tahan dulu, jangan langsung nafas, Bapak Ibu ya. Ini kan kalau kita menahan nafas atau ada jeda di mana kita nggak nafas, ini ada pembentukan hemoglobin, Bapak Ibu. Ini nanti yang bagus untuk energi kita. Sebentar, Coach. Ini 7 kita tarik nafas. Ya. Kemudian kita tahan 3. Ya. Terus kita keluarkan 7. Betul. Terus yang 3-nya? Tahan, diam, Bu. Tahan lagi. Tahan. Diam. Lagi tahan, tidak Diam, menghirup. Tahan, Enggak, jangan nafas. Nggak menghirup, jangan nafas, diam aja. Oh, diam. Oh, takut mati 3 detik doang, Bu. Nggak bakal mati 3 detik mah ya. Coba Bapak praktekkan. Tarik nafas 7 hitungan. Tahan nafas 3 detik. Kemudian keluarkan 7 detik. Diam 3 detik. Ini anaknya pakai stopwatch, Bapak Ibu, pakai jam ya. Pakai Enaknya, apa Pak. kan ada itu Coach, aplikasi breathing ball itu kok. Ada memang, ada aplikasinya. Iya. Bisa pakai aplikasi. Kan di sini ini Bu, banyak peserta yang ngaku gaptek. Kalau saya share aplikasi itu pada riuh. Iya. Tradisional Bisa- aja, Coach. Pakai Nah, itu kaki, tradisional jari. aja pakai jam analog ya. Nah, Ya. saya pakai jari. Pakai jari bisa, pakai jari Bapak Ibu. Jadi tidak pas 7 detik juga ya, 7 hitungan. Pakai rasa. Pak. Bisa dipraktekkan Bapak Ibu? Ya. Bisa dimengerti ya? Ya. Ini dilatih setiap pagi Bapak Ibu semuanya. Bangun tidur ya, Berapa Coach? kali, berapa lama, Coach? Kalau dalam Bentar. Kalau dalam jam meridian Bapak Ibu itu bagusnya sebelum jam 5 sebetulnya. Karena paru-paru kita lagi sedang maksimal sebelum jam 5. Sebelum jam 5 subuh. Berarti fajar. Berarti Berapa fajar. kali, Coach? Berapa kali? Mana ya mau bikin Berapa kali ya? Iya 10 menitan lah, Bu. Apalagi pagi-pagi kan seger Bapak Ibu ya. Seger, enak, nyaman. Wah, itu kan luar biasa tuh. Gampang prakteknya Bapak Ibu? gampang. Gampang. Iya, belajar sama saya mah yang gampang-gampang ya. Kalau minum sama Bion itu mah di luar. Modal. Pakai modal lagi ya Bu ya. Terus belum tentu cocok. Kan obat tuh cocok-cocok kan. Jadi Bapak Ibu kalau secara medis anemia ini sebetulnya di luar obat ya. Kalau Bapak Ibu ada kondisi serius ya tetap utamakan ke dokter. Ada juga karena gula darah, makanya orang yang diabetes secara energi dia lebih gampang ngedrop Bapak Ibu. Kenapa? Kalau diabetes itu kan secara darah lebih kental, betul Bapak Ibu? Iya. Darah lebih kental sehingga energi itu tidak tersalurkan dengan baik sehingga gampang capek. Solusinya gimana, Coach? Ada solusinya Bapak Ibu semua. Kemudian ada juga karena gangguan hormon. Kalau gangguan hormon itu nanti bisa menggunakan satu titik namanya timus. Timus itu supaya menyeimbangkan hormon sistem kita. Inflamasi atau peradangan nomor 8 itu kita bisa atasi dengan grounding. Grounding itu ada titik meridian perut, stomach meridian. Peradangan itu untuk grounding. Solusi dari energi, kita lihat dulu Bapak Ibu semuanya ya. Energi killer itu adalah hal-hal yang menyedot energi kita setiap hari. Yang pertama adalah overthinking Bapak Ibu. Tahu overthinking Bapak Ibu? Tahu overthinking? Overthinking itu apa overthinking? Overthinking itu adalah Semuanya memikirkan. Terlalu banyak pikir. mikir.
mikirnya over tuh kebanyakan. Jadi ada hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan, dipikirin Bapak Ibu. Artis kalau cerai anaknya sama siapa ya? Nah, dipikirin hal yang jangan mikirin hal yang gitu Bapak Ibu. Nah, makanya salah satu solusi agar kita energinya itu stabil adalah jangan banyak memberikan input-input yang membuat kita kepikiran. Tahun 2026 adalah masa krisis. Wah, masa krisis. Nanti bulan depan akan terjadi begini begitu. Kita cek kepada respon kita Bapak semuanya. Kalau respon kita itu justru malah overthinking, malah stres, malah cemas, sebaiknya kita tutup informasi. Kita puasa berita Bapak Ibu. Puasa berita, kita puasa menonton berita atau informasi yang sebetulnya gak bermanfaat untuk kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kemudian apalagi stres, emosi. Kalau orang yang sedang cemas, cemasnya itu berhari-hari, itu pasti secara energinya tersedot oleh rasa cemas ini. Sehingga dia jadi lebih gampang capek, lebih gampang kena penyakit. Kemudian apalagi tidurnya kurang berkualitas, Bapak Ibu. Tidur kurang berkualitas. Yang pertama, untuk tidur ini Bapak Ibu semuanya, kesalahan sebagian orang adalah minum kopi. Minum kopinya sore atau malam ini kesalahan. Sore. Malam. Maksimal minum kopi itu jam 2 siang. Maksimal. Lebih bagus mungkin dari pagi sampai siang Bapak Ibu ya. Jam 2 siang stop ngopi, matcha, sumber kafein yang lain. Karena itu bisa mengganggu tidur kita. Siapa yang suka ngopi Bapak Ibu di sini? Saya. Ngopinya jam berapa, Bu? Ya. Kopi hitam. Saya Kopinya kadang jam berapa? ngopi pagi. Kopi hitam nggak pakai gula. Ah, kalau ngopi pagi-pagi lah ya. Pagi-pagi Bapak Ibu. Suami saya nggak ngaruh tuh, Coach. Apa, Minum Bu? kopi jangan pakai gula. Suami Iya. saya tuh nggak ngaruh, Coach. Dia mau ngopi jam berapapun tidur ya tidur aja. Nah, betul itu. Ada sebagian orang yang gak peduli dia mau ngopi pagi, kayak mau ngopi malam, tidur aja tidur. Nah, masalahnya kualitas yang gak kelihatan, Bu, yang terganggu. Dia tidur kelihatan nyenyak, tapi di dalam itu kurang berkualitas. Ada, termasuk saya mau ngopi malam juga tidur aja Bapak Ibu. Tapi jadi jauh berbeda kualitasnya. Tidur bangun itu jadi kurang segar, kurang fresh gitu ya. Kesalahannya apalagi Bapak Ibu semuanya, makan itu seharusnya 3 jam sebelum tidur. Jadi kalau kita tidur jam 10, makan jam berapa? Jam 7 itu maksimal. Jadi kalau muslim patokannya mungkin isya ya. Jadi sebelum isya tuh udah makan. Atau kalau saya dulu jadwal makan itu adalah baina maghrib wa isya, Bapak Ibu. Antara maghrib dan isya. Jadi maghrib kemudian sholat, zikir segala macam, makan malam. Kalau Jangan lapar, Coach. nah, kalau lapar ada titiknya, Bu. Ada titik terapi untuk menghilangkan lapar. Itu sebetulnya cocok kalau yang sering berpuasa ya. Kemudian apalagi? Kalau makan buah sama saja, Coach. Apa, Pak? Kalau makan buah, misalnya berapa menit sebelum tidur gitu. Makan berat maksimal 3 jam. Makan Kalau bu- makan buah atau Coach. apapun itu memang tidak disarankan kalau sebelum tidur banget ya setengah jam ke belakang, itu pun untuk mengganjel lah ya. Itu pemicu asam lambung juga loh, Bu, kalau makan sebelum tidur itu. Nah betul itu, apalagi Bapak Ibu yang punya GERD ya, punya GERD. Pagi itu udah GERD. Kalau minum air putih, Coach. Minum air putih malam-malam tidak boleh banyak-banyak Bapak Ibu. Itu bisa berdampak ke ginjal ya. Kalau minum itu jangan banyak-banyak malam. Makanya
minum itu dari pagi sampai sampai sore banyaknya. Kalau malam itu untuk ya membasahi tenggorokan aja. Jangan banyak-banyak. Kalau lapar, Coach. Kalau lapar, Ngitung. Hitung-hitung. Ngemil, Coach. ngemil. Hayo ngemil atau irahat dietnya. Kemudian Suka yang lapar. ketiga adalah pola napas. Nafas yang salah itu adalah napas yang pendek, nafas yang cepat, Bapak Ibu. Makanya nafas itu dilatih agar kita nafasnya itu dalam. Kemudian slow itu apa ya? Lambat, Bapak Ibu. Manusia, Bapak Ibu semuanya, itu baru memanfaatkan paru-paru 20 sampai 30%. Nah, Bapak Ibu tahu ada orang yang bisa menyelam 10 menit, 20 menit, tahu Bapak Ibu? Oh. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka memaksimalkan kekuatan daripada paru-paru, Bapak Ibu. Jadi kita itu sebetulnya paru-paru gak banyak dimanfaatin, Bapak Ibu. Padahal paru-paru itu penting sekali kerjanya untuk mengirimkan oksigen ya ke otak, ke jantung, ke semuanya. Kalau Bapak Ibu semuanya ini dilatih nafas yang tadi yang 73 ya. Setiap pagi maka paru-parunya akan terlatih. Nafas kita tuh nanti akan otomatis pola yang tadi, Bapak Ibu. Ya makanya dilatih, gak bisa spontan ya. Dilatih sehingga kita paru-parunya maksimal, energi itu pasti akan sangat meningkat. Pola makan yang tidak sehat ini hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga, terutama bagi Bapak Ibu yang sering merasa ngantuk, lemes sesudah makan. Coba Bapak Ibu dicek makanan apa yang dimakan membuat ngantuk atau lemes. Biasanya apa Bapak Ibu? Karbohidrat. 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 Jangan nyalahin kangkung, woi. Kangkung Karbo disalahin banyak. ya. Karbo, nasi ya. Apalagi tepung. Wah, pokoknya utamanya sih karbo sama ya karbo sih ya utamanya ya. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya ketika makan siang itu ada yang ngelarang makan nasi. Tapi kan nggak bisa saya makan nggak pakai nasi, betul? Nah, saya pun termasuk yang makan siang tuh masih sepuasnya, Bapak Ibu. Kemudian saya nyari solusi, ada nggak ya? Saya makan sepuasnya, tapi tetap seger, gak ngantuk, gak lemes. Ternyata ada, Bapak Ibu, solusinya. Solusinya adalah Walcott. apa? Walcott. Oh, ini apa nih? Apa, Coach? Solusinya apa, Coach? Itu kok Solusinya tulisannya tempok tulis. itu kita Oke. apa tuh? Bentar. Kita apa itu? Ada nggak? Bentar. Saya perbaiki dulu. Ada nggak solusinya? Walaupun saya itu makan banyak siang nggak ngerasa ngantuk. Jadi kan kadang Bapak Ibu kita itu tetap pengen makan nasi. Loh, kok mana? Oh, sorry. Kita itu pengen tetap makan nasi, betul Bapak Ibu? Iya. Siang pengennya tuh makan apa? Makan ayam bakar, ayam geprek, rendang, nasi padang. Aduh, jadi lapar saya makan. Martabak keju. Martabak. Nah, ada nggak caranya? Ternyata ada Bapak Ibu. Jadi ada caranya untuk walaupun kita makan banyak tetap segar. Jadi memulihkan energinya dengan sangat cepat, tidak perlu waktu lama ya. Nah, sebelum itu Bapak Ibu semuanya saya sampaikan apa sih yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita sedang merasa lemes, lelah, capek. Ketika Bapak Ibu semuanya bekerja, olahraga, itu badannya bergerak Bapak Ibu ya. Kecuali yang kerjanya di depan laptop ya. Badannya bergerak sehingga itu apa ya? Seperti pijatan energi tubuh kita. Kalau energi itu apa ya? Baterainya mau habis Bapak Ibu, maka sinyalnya itu adalah kita merasa lelah. Nah, apa yang terjadi kalau kita lelah? Yang terjadi adalah kalau ibarat baterai Bapak Ibu, ibarat baterai ya, baterai itu kebalik. Tahu baterai Bapak Ibu? Ya.
Baterai itu kan ada satu yang menonjol, satu yang datar ya, betul ya? Ya. Negatif. Kalau baterainya dibalik itu kan nggak nyala, betul Bapak Ibu? Betul. Nah, itu juga yang terjadi pada tubuh kita ketika kita capek. Baterainya apa? Kebalik. Terbalik. Robot, mobil-mobilannya nggak nyala, Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya gimana caranya supaya kita jadi segar? Ya gampang, tinggal balikin lagi baterainya. It's simple. Simple. Gimana caranya membalikan energi, membalikan baterai? Ada cara yang bisa dilakukan kapan saja ketika duduk berbaring, ada juga cara yang ini perlu gerakan. Yang saya bagikan di sini adalah cara yang perlu gerakan. Caranya gampang, Bapak Ibu tinggal berjalan 7 langkah ke belakang. Tahu Bapak Ibu? Ya. Jalan, kalau jalan kan ke depan. Ini jalannya Ya. ke belakang 7 langkah. Mundur. Jalan mundur, exactly. Jalan mundur itu seperti membalikan baterai. Kalau Bapak Ibu capek, udah tinggal jalan mundur aja. Itu energinya nanti dibalik Bapak Ibu. 7 langkah aja atau boleh lebih? Boleh lebih. Kalau Bu Heni udah praktik dulu ya. Jalan mundurnya kebanyakan ya. Jalan mundurnya kebanyakan sampai 3 kali ngeliling lapangan. Apa Kebanyakan itu, Pak. Ya. Itu salah teknik gitu. Nah, belum ini ya. Ya namanya belajar ya, Bu ya. Iya. Energinya berlimpah. Ilmunya belum katam. Sebetulnya nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Karena ini supaya ngebalikin energinya aja. Bahkan saya belajar waktu itu lihat contohnya itu bahkan dia 4 langkah guru saya waktu praktekin. 4 langkah. 7 langkah itu supaya makin kerasa lah Bapak Ibu. 7 langkah. Di kamar bisa, tapi ngeliling kalau di kamar ya. Kalau di kantor, kalau lebih luas bisa 7 langkah, 7 langkah. Itu Kalau untuk saya ngebalik habis apa? sholat subuh. Baterainya. Supaya nanti apa? Robot, mobil-mobilan tuh nyala lagi Bapak Ibu. Badan kita jadi isi lagi baterainya. Nah, betul Pak Suradi. Jangan ngebelakangin sawah, jurang aja boleh ya. Jangan di belakangnya rel kereta gitu. Jangan di belakangnya rel kereta. Jadi repot sih Indonesia Bapak Ibu. Nggak Ada apa-apa, ribut ya. Itu pasti hilang capeknya. Hilang semua itu. Hilang tuh. Hilang capeknya, hilang nyawanya kalau itu, Bu. Nyawanya Pindah alam. Pindah alam ya. alam. Saya tuh niat mau segar kok malah pindah ke sini gitu. Gampang dipraktekin Bapak Ibu. Ada yang bodor itu. Ya. Oke, saya berikan waktu 1 menit. Sekarang praktek 7 langkah mundur. Silahkan 1 menit. Praktek supaya ingat. Monggo praktek. Woi, praktek, woi. Kuenya simpan dulu kuenya. Woi. Makan simpan dulu makannya. Praktek dulu. Saya juga praktek. Praktek sudah. Udah. Gimana rasanya? Hilang ngantuk. Ngantuknya hilang? Iya, Coach. Tadi udah mau tepar. Ya. Oke. Ini untuk apa? Ngebalikin baterai ya. Baterainya dibalikin lagi Bapak Ibu. Coach gimana kalau saya udah nyoba ini dan saya tetap capek? Berarti baterainya habis. Lowbat itu. Lowbat ya memang kita manusia ya perlu tetap istirahat Bapak Ibu ya. Tetap perlu istirahat, namun ada beberapa masa di mana kita nggak bisa tuh istirahat tidur, harus tetap kerja. Makanya ya udah 1 menit jeda dulu, lakukan gerakan tadi. Simple, gampang Bapak Ibu. Kalau belajar sama saya, insya Allah gampang-gampang semua ya. Tapi manfaatnya alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Ada cara lain Bapak Ibu semuanya. Itu sebetulnya Bapak Ibu ada ya. Cara lain yang bisa dilakukan sambil rebahan, sambil duduk. Kalau tadi kan perlu jalan ya. Kalau Pak Bapak Ibu lagi malas, lakukannya tadi karena saking capeknya, bisa dilakukan gerakan yang lain Bapak Ibu. Yaitu gerakan yang memang bisa dilakukan ketika kita sedang duduk atau rebahan.
Jadi Bapak tadi saya sampaikan bahwa bisa nggak kita itu makan banyak tapi tetap segar? Jawabannya adalah bisa Bapak Ibu. Jadi ini sampai terus saya praktekkan sampai hari ini ya. Ada gerakan Bapak Ibu semuanya namanya gerakan Natural Energy Booster. Ini gerakan 7 menit Bapak Ibu. 7 menit yang bisa membuat Anda segar. 7 menit lama atau sebentar Bapak Ibu? Bentar. Nah, sebentar dibandingkan dengan manfaatnya kita bisa segar sepanjang hari. Segar sepanjang hari. Ada yang praktek Bapak Ibu semuanya merasakan tubuhnya lebih segar, lebih nyaman ya. Nah, Ibu mau beli coblekan itu? nah silakan dibeli cobeknya ya. Manfaatnya apa? Natural Energy Booster ini adalah meningkatkan dan memulihkan energi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, memperkuat sistem imun, serta membantu tubuh lebih stabil secara hormonal, secara sistem Bapak Ibu ya. Ini ada 11 gerakan Bapak Ibu, tapi ini bisa disingkat sampai 5 menitan. Kalau Bapak Ibu sudah lancar, bisa sampai 5 menitan ya. Gerakan yang pertama ada disebut sebagai gerakan tracing energi. Manfaatnya apa? Memberi energi saat Anda ngantuk. Nah, ini sebetulnya pengganti jalan mundur Bapak. Ini bisa dilakukan ketika duduk atau rebahan. Membantu meningkatkan fokus ketika Anda susah konsentrasi. Kemudian yang kedua ada titik timus. Ini untuk menstabilkan menstimulasi seluruh energi. Jadi energi kita dari ujung kepala sampai ujung kaki distimulus Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan sistem imun. Ini tadi ya titik yang tadi salah satunya ya, yang di mana? Pertemuan antara bahu dengan badan, dengan lengan Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa menambah kekuatan dan vitalitas. Yang selanjutnya adalah spleen meridian. Ini untuk meningkatkan energi, menyeimbangkan kimia darah. Jadi Bapak Ibu yang diabetes, yang darah tinggi atau masalah darah, itu sebetulnya karena apa? Karena kimianya tidak seimbang. Jadi gerakan ini Natural Energy Booster untuk menyeimbangkan darahnya sehingga jadi tambah sehat, bukan hanya segar aja Bapak Ibu. Kemudian ada juga gerakan yang namanya cross crawl, crossover shoulder pull ya. Ini untuk menyeimbangkan energi. Energi itu seperti tadi Bu Rini ya. Yang kanan kok lebih sakit. Ada juga Bapak Ibu yang sebagian tubuh kita yang itu tidak seimbang ya. Bisa jadi kita dominan tangan kanan mulu kerjanya sehingga tangan kiri lebih banyak diemnya. Itu kan tidak seimbang Bapak Ibu. Dan ada banyak manfaat-manfaat lain Bapak Ibu semuanya dari gerakan ini. Ini alhamdulillah ya. Banyak yang terbantu dengan gerakan energi booster. Di sini ada laporan dari Pak Rahman. Saya tidak hide namanya. Setelah praktek habis olahraga jogging kemarin pagi ini tubuh biasanya agak lelah karena kecapean olahraga. Dan memang Bapak bisa juga dulu ya sering lari pagi. Ketika lari pagi itu bahkan ngerasa bukannya segar malah capek Bapak Ibu. Sehingga lari minggu itu Car Free Day ya. CFD justru malah pulang itu jadi capek Bapak Ibu. Tapi kalau kita lakukan energi booster, kita bisa ngecas lagi energinya. Nah, ini kata Pak Rahman, energi kayak habis dicharge full 100% Bapak Ibu. Sehingga kalau kita itu udah dicas energinya, kita jadi lebih bagus energinya. Ada juga dari Pak Sugi ya. Beliau menyampaikan tadi habis zuhur istirahat 2 jam. Jam 15 bangun asar sampai saat ini masih segar. Biasanya maghrib sudah mengantuk, tapi malam-malam biasanya ngantuk, sekarang lebih segar. Ada juga di sini dari Budes ya. Alhamdulillah cepat tertidur, nyenyak, bangun sesuai dengan waktu yang diinginkan. Ada juga dari Pak Agung ini. Senam energi sudah jadi rutinitas. Memang kerasa efeknya badan jadi lebih segar. Alhamdulillah. Kemudian ada juga dari Bu Jusna. Alhamdulillah setiap hari dipraktekkan, badan segar dan fit, ngantuknya hilang. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi kalau di kelas Dimas, Bapak Ibu ada program khusus untuk meningkatkan energi. Tadi yang Bapak Ibu semuanya pelajari silahkan dipraktekkan. Nah, di sini ini adalah kurikulum lengkapnya Bapak Ibu semuanya. Materi tadi bermanfaat Bapak Ibu? Bermanfaat aja atau bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Nah, untuk program secara lengkap untuk energi Bapak Ibu, kami punya program namanya Energi Booster. Ini
Jadi manfaatnya apa kalau Bapak Ibu semuanya ikut? Selain daripada tadi Bapak Ibu lihat ya dari kawan-kawan yang lain yang sudah praktek, apa yang dirasakan energinya stabil dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai sore kerja, malamnya ada webinar, kita bisa segar. Ada kerjaan, kita bisa segar. Kita mau sholat malam, tetap segar. Jadi kita punya casannya, Bapak Ibu. Setiap HP itu ada casannya. Kalau kita casnya itu adalah natural energy booster. Dan di sini Bapak itu konsepnya itu adalah natural, artinya tidak pakai kopi, tidak pakai suplemen. Walaupun Bapak Ibu yang senang kopi ya silahkan terus dilanjutkan ya. Tubuh terasa lebih ringan, tidak gampang capek Bapak Ibu semuanya. Ini manfaat yang nanti pasti didapatkan ketika Bapak Ibu semuanya praktek semua ilmu materinya. Karena lengkap untuk meningkatkan energi ya. Fokusnya meningkat, aktivitas jadi lancar, produktivitas naik, duit naik, kerjaan naik, semuanya ikut naik. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar Bapak Ibu. Jadi untuk natural energy booster ini sebetulnya dari tidur sampai tidur lagi. Kita perhatikan semuanya sehingga kita bisa mendapatkan energi yang maksimal. Apa yang kita bahas Bapak Ibu? Yang kita bahas adalah mulai dari rahasia tidur. Tidurnya gimana supaya tidur itu nyenyak. Termasuk Bapak Ibu yang punya masalah sulit tidur, susah tidur bisa juga diatasi nanti Bapak Ibu semuanya untuk mengatasi insomnia. Kemudian kita juga akan belajar yang namanya clean your energy. Bisa jadi Bapak Ibu rumah kita itu secara tidak langsung menyedot energi kita. Dan memang ini bukan mitos Bapak Ibu ya. Kerasa sendiri. Ketika Bapak Ibu semuanya diam di kamar atau di ruangan yang sumpek, rasanya gimana? Sumpah. Ya sumpah. Nah, kita perlu clean energi kita. Energi di kamar, di rumah kita perlu beresin energinya. Gak pakai dukun Bu ya. Ini nanti ilmunya secara ilmiah dan syar'inya. Tidak ada mitos atau ilmu sihir atau ilmu hitam ya. Kemudian kita bisa mengatasi ngantuk setelah makan Bapak Ibu. Ini yang ngantuk setelah makan nanti ada caranya ya. Supaya energinya tetap stabil meskipun sudah makan. Gak pakai kopi, gak pakai gula. Gak pakai suplemen ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada sebuah kisah di mana ada orang yang keracunan karena minum air putih Bapak Ibu. Wah, itu mah coach karena ada cyanida. Oh enggak Bapak Ibu. Ternyata ada air itu bisa mendengar respon manusia. Jadi kalau kita ngegosip di depan air itu berbahaya Bapak Ibu. Jadi kalau mau gosip di mana? Air minum. Kalau mau gosip di mana jadinya? Jangan di dekat. Jangan gosip, bener Pak ya? Iya bener, jangan gosip. Jangan gosip. Nah, Bapak Ibu hati-hati, air itu mendengar. Ada banyak orang yang sakit karena karena air. Airnya gak masalah, air bersih, tapi air itu mendengar Bapak Ibu, sehingga kita perlu mengirimkan energi kepada air. Ada caranya nanti ya. Programnya Bapak Ibu semuanya berupa mentoring, kemudian ada grup dan materi utamanya ada di video sehingga bisa langsung dipelajari ya. Berapa investasinya? Bapak Ibu ini adalah investasi bukan pengeluaran. Kenapa? Kalau investasi itu ada timbal baliknya. Bayangkan jika Bapak Ibu semuanya bangun dengan tubuh yang segar, menjalani hari gak pakai capek, gak pakai lelah, fokus meningkat, pekerjaan meningkat, rezeki pun tentu akan meningkat. Nah, investasinya itu adalah 350.000. Kemarin saya beli kopi 1 botol, harganya 100.000 Bapak Ibu. 100.000 kopi di restoran ya. Dibandingkan dengan beli kopi atau beli suplemen 350.000 itu sedikit sekali Bapak Ibu. Karena manfaatnya ini bisa dirasakan seumur hidup. Hanya sekali, tapi manfaatnya seumur hidup. Jadi Bapak Ibu saya terus mendorong ya. Jadi tidak ada istilahnya kita masa tua itu lemes, capek, sakit-sakitan. Kita ingin masa tua itu kita tetap sehat, panjang umur dan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Yang mau gabung silahkan klik linknya Bapak Ibu semuanya. Yang tidak mau ya udah. Berapa ringgit? Ringgit itu berapa sekarang? 4.000. Tahu ya? Enggak. Kalau diringgitkan itu lebih terjangkau ya.
Pak Amir berapa ringgit? Itu adalah 100 ringgitan, Pak. Betul nggak ya? 100 ringgit. 100 ringgit. Ya, 100 ringgit saya lihat. 100 ringgit. 103 lah. 103 RM. Materinya akan langsung dikirim besok Bapak Ibu semuanya ketika sudah gabung, sehingga besok kita lebih segar, kerjanya lebih bagus, sehingga Jumat ngebus. Jumat ngebus ya. Saya kasihan sekali Bapak Ibu semuanya dengan orang-orang yang gampang capek. Makanya saya berikan sebuah solusi berupa natural energy booster. 9,45 coach. Gimana Pak? Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, gimana Pak Adrian? Pak Adrian? Coach, kalau sering ngantuk itu gara-gara apa ya, Coach? Kalau sering ngantuk itu gara-gara apa? Kalau secara energi yin-nya terlalu kuat, Bu. Perlu diseimbangkan energi yang-nya. Bukan sayang ya, energi. Yang gimana, Coach? Yang-nya tidak seimbang berarti ya, Coach. Ya, energi yin dan yang-nya tidak seimbang. Termasuk kalau Bapak Ibu yang insomnia itu karena energi yang-nya terlalu kuat. Makanya kalau yang insomnia sulit tidur, energi yin-nya yang diperbaiki, Kalau sering ngantuk, energi apa tadi? Energi yin-nya terlalu kuat, energi yang-nya kurang, Bu. Kalau secara energi ya, kalau dokter ya punya jawaban sendiri. Kenapa dok saya tuh gampang ngantuk ya? Dokter punya jawaban. Tapi kalau saya sebagai praktisi energi booster, jawabnya dari sudut pandang energi. Punya jawaban juga tuh, Coach. Ya, Itu, Coach, yang diajarinnya itu gambaran-gambaran energinya tuh yang tadi, Coach, nafas atau apa gitu. oh lebih dalam nanti Bu. Sebetulnya yang materi intinya itu adalah ini, energi exercise. Energi exercise itu adalah yang tadi yang hanya 7 menit, tapi kita tuh tetap segar. Nah, 7 menit itu ada keseimbangan Bu, energinya ya. Yin dan yang-nya diperhatikan. Ya, di-spill sedikit, Coach. Kayak gimana? Spill. Spill. Yin dan yang. Bukan Jin dan Jun ya, Yin dan Yang. Hitam dan putih berarti. Itu orang yang insomnia energi yin-nya kurang. Orang yang mudah ngantuk energi yin-nya terlalu kuat. Jadi energi yin itu adalah energi yang apa ya? Energi malam lah. Yang bawaannya tuh malam. Nah, makanya perlu seimbang. Untuk seimbang itu salah satunya adalah gerakan ini. Cross crawl dan nanti ada gerakan crossover shoulder full. Ini untuk menyeimbangkan energinya. Menyeimbangkan antara apa? Kiri kanan dan bawah depan. Bawah atas. Bawah depan. Bawah atas. Depan belakang. Diseimbangkan Bu semuanya. Sebetulnya Bapak Ibu untuk energi booster ini ada materi nanti yang akan ditambah. Energi sesuai dengan jam. Ada jamnya Bapak Ibu. Ketika kita sedang sakit badan apa, itu ada petunjuknya. Ada gerakannya. Namanya gerakan tracing energi ya. Trace itu adalah apa? Menyusuri. Trace menyelusuri energinya. Tracing. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya gabung, itu nanti ada grupnya, ada bimbingannya. Jadi kalaupun coach saya itu udah nyoba, mana nih gak seger, ya nanti kita bahas Bapak Ibu semuanya. Ada jawabannya, ada yang perlu dievaluasi, kenapa kok saya udah praktek tapi gak seger. Dan setiap program kami itu ada yang namanya bimbingan lanjutan rutin. Untuk apa? Memastikan bahwa setiap peserta itu dapat manfaat yang maksimal Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali seumur hidup ini kemurahan ya. Coach, yang mengembalikan energi lewat duduk dan rebahan itu, Coach. Nah, itu Bu, itu sebetulnya bagian daripada
ini ada beberapa gerakan, Bu Ros, yang bisa dilakukan ketika duduk rebahan. Jadi kalaupun kita sedang capek banget, gak sanggup jalan mundur kayak tadi, ya udah bisa lakukan. Salah satunya adalah tracing energi. Tracing energi ini bisa dilakukan ketika rebahan, duduk. Jadi kita ngecas energinya. Kalau tracing itu ini ngebalikin baterainya, tapi kita dilakukan dalam kondisi berbahan. Jadi tidak harus selalu jalan, nyeri punggung belakang. Sebetulnya kalau Bapak Isonya mau sembuh dari sakit, itu ikutnya program Have Healing. Kalau energi booster ini lebih kepada kebugaran dan sistem imun, kesehatan, memang nanti juga berdampaknya ke sana ya. Ada nanti gerakan neurolimpatik, Bapak Ibu. Neurolimpatik itu ini gerak ada beberapa titik dalam tubuh kita yang manfaatnya itu sangat banyak sekali. Sudah bisa dibuka linknya, Bapak Ibu? Kalau yang kemarin sebelumnya sudah pernah daftar, gak perlu daftar lagi, hanya sekali saja. Program ini untuk berapa lama? Untuk minimal tuh 6 bulan, Bu. Saya tuh niatkan seterusnya. Jadi terus ada, kalau grupnya insya Allah ya, seterusnya ada seumur hidup. Insya Allah. Tapi dimaksimalkan. Kita itu ketika belajar praktek semuanya dapat manfaat maksimal, dan kita terus praktek setiap hari sehingga ya udah hatam, Bapak Ibu. Sehingga ada peserta yang udah hatam ngerasa, coach saya mah udah nggak perlu dibimbing lagi karena udah hatam, udah hafal semuanya, udah bisa praktek terus setiap hari ya. Penyampaian materinya berapa lama? Berapa kali tatap muka? Dengan Zoom? Nah, untuk penyampaian materinya, materi inti itu ada dalam bentuk video, Bu. Nah, nanti kita akan Zoom rutin. Dan nanti setiap hari kita itu praktek, Bu, praktek materinya. Ada videonya nanti saya kirimkan, Ibu praktek setiap pagi. Nanti juga akan ada Zoom-nya, karena nanti saya juga akan buka kembali di batch berikutnya. Jadi setelah sekali gabung itu berkali-kali bisa ikut langsung, Bu. Ya, tapi belum ada jadwal tertentu ya untuk Zoom-nya. Oh iya, kalau jadwalnya itu besok malam, Bu. Oh. Jadwal energi booster Zoom-nya besok malam, Bapak Ibu. Besok malam. Jadi kalau mau gabung besok, gabung. Waktu itu Bu Rini nggak sempat ikut live-nya waktu itu ya? Belum ya. Saya menunggu waktunya yang tepat supaya tidak bertabrakan dengan aktivitas saya gitu. Oh iya. Nah, kalau supaya tidak bertabrakan, kalau video itu kan Ibu bisa belajari kapan saja. Sendiri, iya betul. Sendiri ada, saya mah nggak ngerti, ya tanya di grup mana yang nggak ngertinya. Oh gitu. Maksud saya kalau jadwal Zoom-nya, Coach. Oh, jadwal Zoom-nya. Iya, jadwal Zoom-nya tuh besok, rutin. Rutin besok ya. Rutin hari Jumat. Oh bukan, rutin sebulan sekali untuk mentoring. Oh. Besok jadwalnya. Bu Sony, Bu Sonikum bisa apa? Belum muncul, bentar. Ini tuh fix. Oh berarti harus ini ya, iur dulu untuk investasinya ya, baru bisa ikut besok ya. Oh betul, Bu. Bu Esti Anwar, siapa itu yang sakit? Karena itu khusus buat peserta. Siapa yang sakit? Itu dari Bu Esti Anwar namanya, video. Hah? Yang mana, Bu?
Ada video yang mana? Ada Esti Anwar. Oh, Tadi yang di grup. Iya. Ya, Ya, ini terlihat. yang direbahkan tadi loh. Bu Video. Eni lihat ya, Bu Eni? Ya, betul ada itu, Bu. Kapan ya? Barusan di sini. Barusan, iya masih ada sekarang. Masih ada, Coach. Masih itu di samping. Nah itu. Kami enggak ada lihat. Ada kok, Bu. Video Bu di mana? Eni. Nah, ada. Bu Eni Ada lihat tadi sama saya. Ada. Tadi ada, Bu Rini. Iya, betul ya. Enggak penampakan kan ya? Enggak. Kok Coach Dimas nggak lihat? Oh, ini saya sudah sematkan video saya. Harusnya sih enggak kecuali kalau digeser ya. Bapak Ibu kalau di HP digeser mungkin kelihatan. Ada tadi posisi di atas tadi, Coach. Oh, iya. Jadi untuk ikut besok itu harusnya kita sudah transfer sekarang. Yes, betul. Dan Ibu nanti dapat langsung akses materinya otomatis instan. Oh gitu. Jadi mulai dari pagi bisa dipelajari, terutama langsung praktek energi boosternya. Langsung praktek energi booster sehingga langsung dicoba tuh besok. Coba nih, seger kayak saya pakai energi booster. Coach, kalau misalkan nggak sempat ikut Zoom-nya, nggak masalah ya, karena ada rekaman atau itu videonya sudah cukup. Betul Pak Suradi. Karena memang sulit menemukan waktu yang semua orang bisa. Iya. Jadi memang pasti selalu ada aja yang absen. Makanya kami besok saya sudah ada jadwal Zoom, otomatis tidak bisa ikut. Yes. Setiap pertemuan ada rekamannya, Pak. Ada rekaman dan itu dibagikan. Siap. Bu Sony bisa diulang lagi, Bu? Atau Ibu kalau mau yang lancar bisa pilih yang ke BCA. Jadi saya belajar ini tuh Bapak Ibu ilmunya dari kalau secara sainsnya ya. Saya juga ini modifikasi tambahan yang lainnya dari guru-guru yang lain karena saya lagi banyak Bapak Ibu semuanya terus belajar ya tentang energi penyembuhan, energi supaya kita tetap segar. Kalau energi booster untuk semakin segar. Nanti ada beberapa materi Bapak Ibu semuanya. Mulai dari masalah tidur, masalah tadi air kita, ada juga masalah yang lainnya nanti akan dibahas yang berhubungan dengan energi kita, termasuk urusan lingkungan. Bagaimana posisi kamar yang mendukung tidur, yang bagus untuk tidur Bapak Ibu semuanya. Posisi yang ideal yang ngerasa bagus untuk tidur itu kita bisa rasakan sendiri. Dan itu bukan mitos ya, karena memang ada penjelasan sainsnya. Kalau yang utamanya itu yang betul-betul kerasa adalah ini gerakan natural energy boosternya Bapak Ibu. Dan gerakan ini bisa dilakukan ketika Bapak semuanya duduk, berdiri, atau rebahan. Memang tidak semuanya bisa dilakukan ketika rebahan, tapi ada beberapa yang sebagian gerakan yang bisa dilakukan ketika sedang rebahan, termasuk tracing energi ini bisa dilakukan ketika sedang rebahan Bapak Ibu. Untuk ngecas lagi, ngebalikin lagi baterainya. Timus bisa dilakukan ketika sedang rebahan. Meridian, spleen bisa, kemudian ada juga gerakan heaven and earth. Banyak lagi gerakan-gerakan lain yang ini totalnya ada 11 gerakan. Hanya 7 menit bahkan bisa kurang. Bapak Ibu silahkan dari materi tadi ya kita bahas. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau materinya ditanyakan nanti Coach Dimas jawabnya besok malam dalam Zoom. Tergantung pertanyaannya, Bu. Ini saya cari pendaftarannya ada di grup apa ya? Ini grupnya. Ibu di chat Zoom. Oh, di chat Zoom. Oh ya. Monggo.
Saya nyarinya di grup WA. Oh iya iya iya. Chat Zoom. Isi nama, nomor WA dan email. Bapak bisa review kembali materi dari awal sampai akhir tadi ya. Lihat, tandai mana yang sifatnya praktek, mana yang sifatnya ilmu pengetahuan, mana yang sifatnya pengetahuan aja. Oh iya ternyata begini. Ada juga nih yang sifatnya praktek, yang harus dipraktekkan. Malu bertanya, karena nanti kayaknya jawabannya besok. Ya tergantung, Bu. Gantung nanyanya apa. Kalau Bapak Ibu semuanya lihat ya di kelas Dimas itu Bapak Ibu sekolah kehidupan. Oh, sekolah kehidupan. Kita belajar ilmu-ilmu yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Ya rata-rata sebagian banyak tidak diajarkan di sekolah. Kita belajar banyak hal Bapak Ibu. Termasuk salah satunya adalah energy booster. Ini website-nya sedang maintenance, Indonesia sedang diperbaiki ya. Sedang didesain ulang supaya website semakin profesional. Di sini ada juga program pohon uang, ada program money upgrade system. Kalau Bapak Ibu tadi yang sakit pinggang atau yang sakit badan, sakit fisik, bisa juga ikut have healing. Ini fokus kepada penyembuhan emosi dan juga fisik. Nah, kalau program ini natural energy booster Bapak Ibu. Kemudian ada juga program telepati ya, nagih hutang pakai telepati. Kemudian belum berhasil nagih hutang. Kayaknya nge-freeze ini. Coach izin live duluan Coach ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nge-freeze ini Coachnya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, sebelum ditutup saya akan review kembali materinya. Sambil Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan dipotong saja. Wait. Bentar ya. Oke. Bu Sony sudah transfer, nanti tunggu ya, Bu.
Oh, kita tadi bahas dampak-dampaknya, Bapak Ibu semuanya, dampak energi drop terhadap berbagai bidang kehidupan kita. Ini dampaknya pada karir dan keuangan. Ya, Coach. Terus lanjut slide-nya, Coach. Kemudian dampaknya terhadap energi terhadap kesehatan. Bapak Ibu boleh screenshot aja ya kalau mau gambarnya. Nanti juga sebagian kami kirimkan di grup. Dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap produktivitas, dampak terhadap emosi. Kemudian dampaknya juga terhadap kualitas hidup. Kualitas hidup kita seperti apa ketika kita energinya gampang ngedrop. Kalau punya HP baterainya ngedrop, saya buang. Ya paling dijual ya. Tapi kalau badan kita energinya ngedrop, dicas lagi. Berarti perlu dicas ya. Dibuang sayang. Bisa dibuang. Kemudian dampak terhadap hubungan. Dampaknya terhadap hubungan. Coach, sebelum ini, Coach, slide yang sebelum ini, Coach. Ini ya, kualitas hidup. Sebelum dampak. Oh, sebelum Maju dampak. Lagi. Ini. Ya, sebelum. Oh, ini lagi. Soal kerugian. Lagi. Enggak, lagi. Bentar. Wait. Yang mana, Bu? Yang sebelum ada laki dan perempuan tadi depannya itu, Coach. Oh, ini. Terus maju lagi. Nah, belakangnya ini. Nah ini dah. Oh, ini. Ya. Oke. Dah, makasih. Oke. Dampak terhadap hubungan. Kemudian tadi saya bahas gimana caranya mengatasi anemia, dan bukan hanya anemia sebetulnya ya, menjaga agar tubuh kita secara darah itu seimbang. Kemudian kita tadi bahas ini solusinya Bapak Ibu semuanya untuk energi, supaya kita minimal energinya normal. Normal itu ya memang capek tapi nggak terlalu ngedrop lah. Tapi kalau mau ngeboost banget, itu pakainya natural energy booster. Namanya juga boost, supaya ngeboost energinya. Meningkatkan dan memulihkan energi, menambah vitalitas dan daya tahan. Sebelum ini, Coach. Apa ini? Satu lagi sebelum ini. Nah, ini. Oh, ini. Oke, pertanyaan dari Bu Hera. Bagaimana kita menghalau energi negatif yang berupa kiriman dari seseorang? Bagaimana mendeteksi adanya energi negatif itu? Apakah dampak terhadap diri kita bisa dihilangkan? Jawabannya adalah bisa, Bu. Untuk menghalau energi negatif dari seorang ya, tergantung. Yang pertama, kalau misalnya ini secara ilmu hitam, ada ya amalannya, ada juga kalau secara energi itu natural energy booster ini ya Bu Hera. Ini salah satunya adalah untuk menutup sirkuit energi kita sehingga nggak ada serangan dari luar. Energi kita mulai dari cakra aura itu diperhatikan menjadi lebih baik gitu ya. Gimana caranya ngelawan tanah kuburan? Itu mah nanyanya bisa ke Ustadz aja ya. Tanah kuburan itu dinetralisir pakai tanah yang lain, Bapak Ibu. Ada tanahnya.
Tanah yang memang energinya itu bagus, bisa ngelawan tanah kuburan. Itu dalam metafisik ya. Oke, Ya, ya gimana? ngecapain meja saya. Hah? Enggak, ini dengan anak coach. Oh, iya, iya. Coach mau tanya coach. Monggo, monggo. Tadi di dalam penjelasan untuk mengembalikan bisa berjalan mundur, itu apakah ada waktu tertentu atau kapan saja bisa Jawabannya dilakukan? adalah kapan saja. Anytime, anywhere. Boleh kapan saja. Kapanpun ibu ngerasa lemah, capek. Kadang saya juga itu kan perlu waktu beberapa detik aja ya bu ya. Lagi beberapa detik aja, kita lagi capek langsung aja kita jalan mundur. Bisa di kantor, di rumah, di mana saja. Kita ngerasa lebih segar. Energinya minimal normal ya. Baterainya tuh nggak kebalik gitu ya. Sebab ini selama ini kan saya habis jamaah pulangnya tuh saya lakukan seperti itu. Ah ya, bisa. Kemudian Bapak Ibu ketika sudah olahraga lakukan itu jalan mundur. Ketika sudah aktivitas lakukan jalan mundur, itu bisa mengembalikan energi. Energi itu Bapak Ibu semuanya, saya tidak percaya tahayul ya. Saya tidak percaya mitos, tapi saya percaya dengan energi dan itu memang kerasa Bapak Ibu. Kerasa sekali perbedaannya. Ketika kita bermain-main dengan energi, memanfaatkan energi untuk kesehatan, kebugaran, dan ini memang semakin kesini semakin banyak diterima ya tentang energi ini untuk perubahan kesehatan dan yang lainnya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Besok pagi lakukan 773 pernapasan dan lakukan jalan mundur dan materi-materi lain yang sudah dipelajari di malam hari ini. Tandai Bapak Ibu. Harus setiap hari ya, Iya Bu. Setiap hari dan sehari boleh beberapa kali tergantung kondisi Ibu capeknya kapan. Oh, gitu. Yes, Karena saya itu kan, sebenarnya gimana? Ya 2 minggu sekali saya kan juga yoga akuatik itu mesti ada jalan maju mundur di kolam. Oh, Ibu hebat ya. Seminggu 2 kali, tapi tiap hari tetap harus ada ya yang hanya berapa tadi? Yang jalan mundur. Jalan mundur tadi. Nah, betul. Tiap hari, Bu. Kalau saya biasa habis olahraga hari. atau habis aktivitas ya. Aktivitas kan kalau kerja duduk lama, rehat, bisa jalan mundur. Itu untuk membalikan energinya. 7 langkah itu ya. 7 langkah. Itu sebenarnya mundurnya itu 7 langkah itu misalnya nih kaki kiri ke belakang,
kanan sebelahnya mundur lagi atau kiri kanan gitu? Enggak. Jalan mundur Jalan lah, Bu. normal aja, Jalan Bu. mundur. Jalan normal tapi mundur. Iya, ha-ha. Oh gitu. Jadi Ya. enggak satu langkah di sebelahnya lalu kiri lagi itu enggak Oh, ya? enggak Enggak. gitu. Oh iya, oke. Kiri kanan. Iya. Memang beda kalau di yoga akuatik itu kita mundur itu berarti jalan, yang diletakkan jarinya dulu, baru tumit. Tapi kalau Oh. maju, tumit dulu baru jari. Oh, itu di air ya, Bu ya? Iya, Iya, di yoga air. akuatik itu di air. Iya, Kalau enggak kuat. Udah enggak berat, kuat. Bu. Di air Sudah. berat. Karena Ya. kalau di air kan Lebih kaki berat. saya tidak menyangga badan. Oh, betul ya. Iya. Ke sangga air ya. Oke, Izin nanya juga, Coach. monggo Pak Adrian. Ini yang di slide yang gampang lelah secara medis tadi yang Coach tulis hirup nafas yang di bawahnya 7 sampai 3 itu gimana, Coach? Tadi Bapak sudah menyimak penjelasannya, Pak? Ya, gimana ya, kalau ikut Zoom sih ikut, cuman ya saya tadi ada keluar dari kamar juga, Coach, karena minta tolong ambil apa tadi. Oh, iya. Pak Adrian sudah ikut energi booster ya? Booster belum, Coach. Oh, belum. Perasaan sudah. Booster telepati sudah buka tapi belum ada daftar. Oh, iya. Oh, maksudnya kalau daftar nanti dikasih rekaman ini nanti bisa dilihat. Jadi gini Pak Adrian, untuk nafas itu kan utamanya ada tarik nafas, buang nafas gitu ya. Iya. Nah, tapi kita itu harus ada jeda. Tarik nafas, diem, lalu buang nafas. Harus ada diemnya dulu, nahannya dulu. Nah, kemudian kita diem lagi, jangan nafas. Ini 7, 3, 7, 3. Tarik nafas, 7 hitungan, 7 detik. Tahan 3 detik. Kemudian buang 7 detik. Buangnya pelan-pelan. Kemudian diam 3 detik. Itu ulangi terus. Tarik nafas lagi 7. Sampai ke diam 3. Tarik nafas lagi. Jadi ini terus muter. Berapa kali, Coach? Pagi-pagi itu enak 10 menit lah. Gak main HP, kita tuh fokus ke nafas, itu betul-betul menikmati, apalagi kalau sambil menikmati pemandangan atau sambil menikmati udara yang seger lah ya. Setiap pagi Pak Adrian. Insya Allah, Coach. Ini mudah ya. Bisa juga dipakai. Orang ini kadang mau olahraga keluar saja hujan, Coach. Oh iya, berarti olahraganya di rumah. Kalau saya memang sengaja beli alat olahraga di rumah supaya itu nggak ada alasan lagi. Kalau olahraga di luar kan ada hujan, mendung, itu biasa bedok ya, nggak jadi olahraga tuh. Atau olahraga di ruangan indoor. Oke, Bapak Ibu semuanya, itulah webinar Beyond Energy Booster. Ada banyak ilmu yang Bapak bisa dipraktekkan. Silahkan terus praktekkan dan rasakan manfaatnya kepada energi kita, kesehatan kita, dan juga vitalitas kita. Selalu ingat Bapak Ibu semuanya bahwa kelas Dimas adalah sekolah kehidupan. Kita banyak belajar hal-hal yang baru tentang ilmu kehidupan, mulai dari keuangan, kesehatan, emosi, dan banyak lagi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Ya, semoga bermanfaat. Praktek Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Monggo yang mau keluar, monggo. Yang
Yang mau keluar monggo, yang mau daftar silahkan masih bisa ya. Masih bisa, kok jadi bisa. Ini Mas. Oh, siap. Oh. Kenapa? Nanti tadi nggak dijawab sama Dimas. Aduh. Papa, 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 Mama. Cutest babies with population. Let's see together. Mama. Papa, 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 No. Mama. papa, 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 化作小星星，海洋里放光。
Oh, how cute. Desculpa, meu amor. Ai, meu Deus. Mama, papa. Mama. Hey, Mama. Oh my God. Okay. 혼자 잘 거야? 응? 뭐라고? 엄마 옷 사주세요? 아빠 옷 좀 사주세요? On your toy is Mama. 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 La 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 la. Oh my God. So cute. Isn't it? Sleeping Queen. Please like, comment, and share, and don't forget to subscribe our channel. Thanks for watching, and see you in the next video.